Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tufatul Mubarokah dengan NIM 2301025049, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Zul Herman yang berjudul Penerapan Model Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD di Sukamaju 4. Berikut video selengkapnya. Di sini ada daftar isi. Yang pertama itu di bab 1 pendahuluan ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Di bab 2 kajian teori dan tinjauan pustaka, pembelajaran IPS di sekolah dasar, hasil belajar, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Di bab 3 ada metodologi penelitian, ada jenis penelitian, subjek dan lokasi, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan uji kebahasaan data. Latar belakang. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS di tingkat sekolah dasar memiliki peranan penting dalam membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan. Dengan kehidupan sehari-hari, IPS membantu siswa memahami lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan sejarah, serta mendorong mereka menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, karena itu, kegiatan pembelajaran IPS seharusnya dirancang sedekat mungkin dengan realitas kehidupan siswa. Nah, agar makna pembelajaran dapat benar-benar tertangkap dan diterapkan. Nah, namun kenyataannya pembelajaran IPS di sekolah dasar, termasuk di SDN Sukamaju 4, masih didominasi oleh metode yang konvensional seperti kayak ceramah, penugasan tertulis. Terus metode ini membuat siswa kayak cenderung pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga tuh kayak berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa, baik dari segi pemahaman maupun konsep, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, pembelajaran yang tidak kontekstual dan minim aktivitas kolaboratif juga menjadikan IPS terasa abstrak dan kayak membosankan bagi sebagian siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dianggap mampu menjawab tantangan tersebut ya dengan cara model Project Based Learning atau PJBL. Nah, PJBL itu merupakan model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam merancang dan menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan dunia nyata. Nah, model ini tuh dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif, kolaboratif. Nah, proses pembelajaran yang lebih bermakna. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penerapan model PJBL dapat mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Rumusan masalah. Nah, yang pertama itu bagaimana penerapan model Project Based Learning dalam pembelajaran IPS di kelas 4 SDN Sukamaju 4. Nah, yang kedua, bagaimana hasil belajar IPS siswa kelas 4 SDN Sukamaju 4 sebelum dan sesudah penerapan model Project Based Learning. Yang ketiga, apakah penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 4 di SDN Sukamaju 4. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis implementasi model Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran IPS di kelas 4 SDN Sukamaju 4. Yang kedua, mengukur hasil belajar IPS siswa sebelum dan sesudah penerapan model Project Based Learning. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas model Project Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar IPS siswa. Yang keempat, mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung dalam penerapan model Project Based Learning di kelas 4 SDN Sukamaju 4. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian teori pembelajaran,
khususnya yang berkaitan dengan efektivitas model Project Based Learning atau PJBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS tingkat sekolah dasar. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama itu bagi guru, memberikan panduan yang konkret dan inspiratif dalam menerapkan model PJBL untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Bagi siswa, meningkatkan motivasi belajar seperti keterampilan, berpikir kritis, dan hasil belajar siswa melalui pengalaman belajar yang lebih aktif dan bermakna. Bagi sekolah nih, memberikan alternatif strategi pembelajaran yang inovatif yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran IPS. Bagi penelitian lain, menjadikan referensi dan landasan awal untuk penelitian lanjutan mengenai model PJBL dalam konteks pembelajaran IPS atau mata pelajaran lain di sekolah dasar. Kajian teori atau tinjauan pustaka. Pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pengamatan terhadap proses pembelajaran telah dilakukan di 2 kelas atas pada tingkat sekolah dasar. Hasilnya menunjukkan bahwa mata pelajaran IPS menghadapi tantangan yang serupa, yaitu rendahnya minat siswa dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Siswa cenderung merasa kayak bosan, kurang antusias, dan tidak tertarik saat mengikuti pelajaran IPS. Nah, permasalahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pendekatan mengajar yang digunakan guru. Berdasarkan hasil observasi, guru lebih sering menggunakan metode ceramah yang berpusat pada buku, teks tanpa melibatkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Hasil belajar merupakan bentuk pencapaian yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang mencakup 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir dan memahami, mengingat informasi. Ranah efektif mencakup sikap, minat, nilai, dan responsional terhadap materi pembelajaran. Sedangkan ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan fisik dan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan atau praktek. Dengan demikian, hasil belajar dapat diartikan sebagai keseluruhan kemampuan yang mencerminkan penguasaan pengetahuan, pengembangan sikap positif, serta keterampilan yang diperoleh peserta didik setelah terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan suatu pendekatan yang memberikan ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk aktif mengelola proses pembelajaran di dalam kelas melalui kegiatan proyek yang melibatkan kerjasama dengan orang lain. Model ini bersifat inovatif dan kreatif karena berpusat pada siswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Dalam praktiknya, siswa didorong untuk mengembangkan potensi diri secara mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. PJBL bertujuan membantu siswa menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran dengan lebih mandiri melalui pengalaman langsung yang bermakna. Nah, salah satunya bentuk dukungan terhadap pelaksanaan model ini adalah pemanfaatan modul sebagai media pembelajaran. Nah, modulnya tuh dirancang sesuai dengan karakteristik PJBL, memungkinkan menggunakan teknologi digital seperti kayak komputer, laptop, dan ponsel, sehingga mendukung keterlibatan siswa secara aktif dan meningkatkan kemampuan personal mereka. Dalam konteks ini, beberapa artikel dikaji untuk meninjau bagaimana penerapan modul dalam sistem pembelajaran project based learning dapat meningkatkan aktivitas kegiatan belajar siswa. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami secara mendalam proses penerapan model project based learning atau PJBL dalam pembelajaran IPS serta pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas 4 di SD Sukamaju 4.
Pendekatan kualitatif bersifat alamiah dan kontekstual yang memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi fenomena secara langsung di lapangan. Penelitian ini tidak hanya mengamati apa yang tampak secara permukaan, tetapi juga menggali makna di balik interaksi dan proses yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian kualitatif, penelitian menjadi instrumen utama yang bertugas menginterpretasikan data berdasarkan konteks sosial dan budaya tempat penelitian berlangsung. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menangkap dinamika yang muncul selama proses pembelajaran, termasuk respon siswa, strategi guru, serta hambatan dan keberhasilan dalam penerapan model PJBL. Subjek dan lokasi pemilihan SDN Sukamaju 4 juga didasarkan pada hasil pengamatan awal yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran IPS masih dilakukan secara konvensional serta adanya kebutuhan untuk inovasi pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar siswa. Lokasi ini dianggap tepat untuk menerapkan dan mengevaluasi model Project Based Learning PJBL sebagai alternatif pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual. Penelitian ini dilaksanakan selama semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 yang berlangsung antara bulan Juli hingga Desember 2024. Rentang waktu ini dipilih agar penelitian memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara secara mendalam dan berkesinambungan. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dilakukan secara mendalam dengan menggunakan beberapa teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan triangulasi sumber, serta beberapa teknik pendukung seperti angket terbuka, catatan lapangan, dan studi dokumen. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, kredibel, dan kontekstual mengenai penerapan model Project Based Learning dalam pembelajaran IPS serta pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 4 di SDN Sukamaju 4. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi non-intervensi, di mana peneliti hadir langsung di kelas saat proses pembelajaran berlangsung tanpa mengganggu jalannya kegiatan. Tujuannya adalah untuk mengamati keterlibatan siswa, strategi pengajaran guru, serta dinamika kelas selama penerapan model PJBL. Teknik analisis data. Yang pertama itu reduksi data. Reduksi data adalah tahap awal dalam analisis di mana data mentah yang diperoleh dari observasi atau wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi diseleksi, diserahkan, serta dikodekan sesuai fokus penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyaring informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan penerapan PJBL atau hasil belajar IPS. Proses reduksi dilakukan melalui kegiatan membaca transkrip wawancara secara berulang, meninjau ulang catatan observasi kelas, serta menganalisis dokumen seperti RPP dan hasil proyek siswa. Penelitian ini menetapkan beberapa tema utama berdasarkan fokus penelitian seperti implementasi PJBL di kelas 4, peran guru sebagai fasilitator, keterlibatan siswa dalam proyek, kendala pembelajaran, dan perubahan hasil belajar. 2. Penyajian data. Setelah data direduksi dan diklasifikasikan, langkah berikutnya adalah menyajikan dalam bentuk yang sistematis dan mudah dianalisis. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan tabel tematik yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.